sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ya pembahasan tentang diri kita. Sudah kita bahas tentang nafsu dan sebahagian tentang qalbun ya. Kalbu kita terbagi 4 yang saya akan berikan. Sebenarnya lebih banyak dari itu tapi cukup 4 tahap ya. Yaitu sadrun, qalbun dan fuad sudah sebahagian. Insyaallah hari ini kita lanjutkan tentang fuad. Ya, sebagaimana kita sudah bahas, fuad itu berkaitan dengan melihat ya. Jadi saya sudah bahas apa yang harus dilihat, yaitu tentang kekurangan diri kita ya. Itu sebagai 2 cara yaitu doa pada Allah supaya bisa kita tumpu pada melihat kekurangan diri kita, yaitu awal fuad. Dan itu sebenarnya awal perjalanan rohani ya. Kalau belum bisa melihat kekurangan diri, belum masuk alam rohani ya. Berarti itu yang harus lihat duluan sebelum yang lain. Semua kekurangan. Dan juga saya berikan cara bagaimana, yaitu harus dengan bertafakkur. Okay? Merenungkan terus. Ya. Yaitu sesuai dengan definisi Sayyidina Ali, yaitu man sami'a fafakkara. Ya, orang yang mendengar lalu memikirkannya, ya, merenungkannya. Wa nadhara ya, fa absara. Ya, dia melihat, kemudian membuka mata hatinya untuk melihat di sebalik itu. Jadi bukan hanya mata saja melihat. Ya, itu yang dimaksudkan, bukan mata mereka yang buta, tetapi mata hati mereka yang buta, yang ada di dalam sudur ya. Ya, itu yang dimaksudkan. Dan selebihnya itu fa'tabara bil ibar, yaitu mengambil pelajaran dari setiap yang kita dengar, setiap yang kita lihat, semuanya. Itu permulaan fuad. Itu caranya. Ya, harus renungkan. Karena setelah kita renungkan itu akan menghidupkan nafsu ketiga. Ya, itu 5 kekuatan itu, yaitu setelah kita banyak merenungkan, kita akan dapat kesimpulan untuk bisa berzikir dengan baik, yaitu menghubungkan segala sesuatu pada Sang Pencipta. Ya. Jadi orang yang sudah fuadnya sudah hidup, dia melihat Allah dalam setiap perbuatannya, sebelum, di tengah-tengah, dan sesudah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Saya tidak melakukan apapun kecuali saya melihat Allah di awal, dan melihat Allah di tengah-tengah, dan melihat Allah di ujung. Jadi apakah sosok Allah itu lihat? Tidak. Ketika ditanya, Nabi ditanya, apa yang dilihat? Nurun, sebuah cahaya ya, atau nuran. Kebanyakan hadis nurun anna arahu. Ini satu ekspresi yang punya 2 pengertian ya, yaitu bagaimana bisa saya melihatnya. Karena cahaya bohlam saja kita tatap sedikit sudah ya, apa nama, menghitam begitu ya, tidak bisa, apalagi matahari, apalagi cahaya Allah begitu terang ya, akan membutakan kita. Jadi anna, bagaimana bisa? Okay. Bismillah. Okay. Jadi sebuah cahaya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan melihat sosok Allah itu bohong ya, itu memang bohong. Ada apalagi melihat Allah itu besar sekali di langit ya, itu bohong. Itu dari jin dan setan
Harus ingat. Karena sebuah cahaya saja. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Itu pun kita tidak tahu bagaimana. Ya, bukan cahaya bohlam, bukan cahaya matahari. Beda. Ya, Allah itu. Tapi sesuatu yang bisa memberi kesan pada hati. Hari ini saya mau lanjutkan tentang apa yang dilihat oleh Nabi. Jadi kemarin harus lihat kekurangan diri. Tapi bagi orang yang sudah bisa melakukan itu, melihat kekurangan dirinya dan mengontrol dirinya, ya, Allah akan memperlihatkan, ya, yaitu kerajaan mulk ini, kerajaan malakut, kerajaan jabarut, ya, dan lahut, ya, sampai ke hahut, ya. Semuanya itu adalah kerajaan-kerajaan Allah yang maha luar biasa, ya. Jadi Allah sedikit demi sedikit memperlihatkan pada Nabi, ya. Dan salah satu bukti yang paling nyata adalah Isra dan Mi'raj. Itu Allah memperlihatkan pada Nabi, ya, perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan perjalanan itu bertemu dengan, ya, kabilah-kabilah, dan itu Nabi membuktikan itu, Nabi menceritakannya, dan setelah berapa hari atau seminggu, ya, kabilah sampai, karena waktu itu mengambil waktu yang lama, dan mereka menceritakan benar apa yang diceritakan oleh Nabi, ya. Dan juga ada yang mengetes Nabi, ya. Nabi mengatakan sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi ada yang sudah pernah, orang Arab yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis. Jadi mereka tanya bagaimana posisi Masjidil Aqsa, tentang posisi semua, tentang pintu, macam-macam itu. Nabi menjelaskan semuanya. Ada yang mengatakan Nabi sudah melihatnya, tapi sebahagian Nabi lupa. Dan di saat itu juga ketika Nabi menjawab, Allah bukakan mata hati dan melihat lagi, supaya persis, ya, diceritakan. Itu yang dilihat Nabi, ya. Allah perlihatkan semua. Dan lebih luar biasa itu mulk, alam kerajaan. Ketika naik itu alam malakut, ya. Langit pertama bertemu dengan Nabi tertentu, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, pintu dibuka. Itu membuktikan benarnya ayat wa futihas sama'u fakanat abwaba, ya. Langit terbuka dan ada pintu. Dan setiap kali itu harus diketuk pintu, dan malaikat tanya, siapa ini? Ya, itu cerita tentang Isra Mi'raj. Dan panjang ceritanya. Nabi melihat semua itu. Allah memperlihatkannya. Berarti Allah memperjalankan Nabi, dan Allah memperlihatkan satu persatu. Itu semuanya benar, ya. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berdusta. Itu yang dilihat oleh Nabi, ya. Itu perjalanan. Dari perjalanan Isra ada yang diperlihatkan oleh Nabi. Mi'raj itu lebih banyak lagi. Bukan hanya itu, Allah memperlihatkan tentang keadaan neraka, dan Nabi ceritakan semuanya apa yang dilihat, sambil menangis karena begitu siksaannya terhadap orang-orang yang durhaka. Kemudian Nabi diperlihatkan tentang surga, ya. Nabi sangat senang menceritakannya, ya. Semua itu Nabi melihatnya. Kemudian satu persatu, itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sengaja turunkan Quran itu sedikit demi sedikit, linusabbita bihil fuadak, supaya kami memantapkan fuad Nabi.
yaitu hati. Tahap yang ketiga itu fuad. Jadi Allah tidak turunkan sekaligus Quran. Setiap kejadian itu muncul supaya Nabi bisa memahaminya, Nabi bisa menjelaskannya pada para sahabat di saat itu. Dan untuk kita sampai hari kiamat untuk memahami. Tapi Allah memperlihatkannya. Ya, berarti setiap hadis yang kita baca itu ada penglihatan Nabi. Nabi tidak pernah berbuat-buat. Ya, contohnya Nabi cerita tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, di ujung itu akan menjadi seekor malaikat dan berterbangan terus sampai hari kiamat dan beristighfar untuk orang yang mengucapkannya. Nah, itu penglihatan Nabi. Ya, Nabi melihatnya. Ataupun Nabi mengatakan orang yang berzikir, sibuk berzikir itu dosa-dosanya gugur seperti daun-daun di pohon. Dedaunan di pohon itu gugur. Dan Nabi melihatnya. Ataupun orang yang berzikir, Allah perlihatkan pada Nabi bahwa semua makhluk beristighfar untuk orang yang berzikir. Yaitu pohon-pohon di darat, binatang-binatang di darat, ikan-ikan di laut, burung-burung di langit, para ciptaan lain, termasuk malaikat, senantiasa beristighfar ya, buat orang yang berzikir. Itu dilihat oleh Nabi. Allah memperlihatkan itu, sehingga Nabi ceritakan. Ya. Terkadang melihat dari segi rohani, seperti cerita orang yang berzikir dibanding dengan orang yang tidak berzikir, dibanding dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Karena Allah tunjukkan pada Nabi bahwa orang yang tidak berzikir itu rohaninya mati. Dan ya, Nabi melihat itu. Ya, harus ingat, Nabi tidak pernah omong kosong. Tidak omong saja begitu. Nabi diperlihatkan segala apa yang diucapkan. Ya, berarti sehingga terkadang perkara biasa seperti pernah sekali Abu Jahal datang pada Nabi mengatakan, kalau kamu benar Nabi, ceritakan apa yang saya makan tadi pagi. Ya, Allah perlihatkan, dan tadi pagi kamu sedang makan seekor burung, ya, burung kecil, mungkin puyuh, ya, mungkin yang kecil. Kamu sangat suka itu. Tapi ketika saudara kamu datang, karena kamu kikir, tidak mau berbagi, kamu ambil burung itu didudukin. Ya, kamu dudukin. Ya. Sampai dia pergi, baru kamu keluarkan. Marah-marah Abu Jahal, pergi. Ya. Lah, Allah memperlihatkan itu. Ya. Paham sekarang? Berarti hati-hati dengan ya, para nabi, para rasul, para wali Allah. Ya, karena Allah dia tidak mengklaim dia bisa. Dan Nabi selalu mengatakan saya tidak tahu tentang gaib. Tapi kalau baca hadis, baca ya, cerita-cerita banyak sekali. Ya. Syekh Nazim pernah mengumpulkan ada sekitar 80 lebih hadis yang sahih tentang Nabi melihat yang gaib. Tapi Nabi tidak pernah mengklaim dia melihat yang gaib. Tapi murid-murid selalu suka mengklaim. Ya. Nabi melihat, Nabi menceritakannya. Ya. Berarti Nabi selalu sadar bahwa bukan dirinya melihat, Allah yang memperlihatkan. Itu bedanya. Jadi berarti kalau seorang syekh bisa melihat ke hati seseorang itu, di saat itu Allah bukakan. Lain kali tidak. Itu sebenarnya tidak bisa mengklaim dia bisa melihat. Karena bukan dia yang melihat, Allah yang memperlihatkan. Paham sekarang? Jadi jangan mengklaim. Nah, ini kondisi fuad. Fuad itu melihat. Dan apa yang dilihat oleh Nabi
jauh lebih dari kita. Ya. Baca hadis banyak sekali. Ya, banyak sekali cerita tentang apa yang dilihat oleh Nabi dan Nabi menyampaikan. Ya. Sehingga Nabi pernah bersabda ketika mau solat, Nabi mengatakan, luruskan saf tanpa melihat mereka. Nah, diulangi berapa kali karena mereka tidak luruskan. Sehingga Nabi berpaling melihat mereka mengatakan, sesungguhnya saya melihat dari belakang kepala saya sebagaimana saya sekarang melihat kamu dengan mata saya. Ya, Nabi marah karena mereka tidak luruskan saf. Ya. Jadi berarti Allah memperlihatkannya. Walaupun dia menghadap kiblat, tapi melihat saf yang tidak lurus. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa senantiasa Allah memperlihatkan. Hadis-hadis tentang fadail, keutamaan setiap amal itu banyak. Ya, tentang rumah di surga, Nabi diperlihatkan itu. Nabi tidak buat-buat cerita itu. Ya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu setiap apa yang Nabi ceritakan itu Allah memperlihatkannya. Dan sudah muncullah hadis-hadis tentang keutamaan amal. Di situ banyak sekali. Ya. Setiap amal itu Nabi cerita tentang keutamaannya. Ya. Nah, ini kondisi fuad melihat. Ya, supaya lebih mantap lagi. Jadi berarti fuad itu fungsinya memantapkan di seseorang. Karena Allah sudah memperlihatkannya, dia lebih mantap. Sudah yakin, mantap dengan keyakinan tentang neraka. Karena Allah sudah memperlihatkannya. Dan begitulah dengan surga. Begitulah dengan setiap amal. Ya, Allah memperlihatkan pada Nabi supaya Nabi bisa menyampaikan pada kita supaya kita lebih mantap dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Ya, itu munculnya hadis-hadis fadail. Ya. Fadilah, keutamaan amal. Tentang sholat sunnah, tentang puasa, tentang zikir, tentang semuanya. Itu banyak sekali. Ya. Tak ada satu pun yang Nabi buat-buat. Ya. Semuanya Allah perlihatkan. Ingat itu. Ya. Dan kita harus meyakini itu dan memantapkan itu. Insya Allah Allah akan juga memperlihatkannya. Karena ketika kita melihat itu, kita akan mantap hati kita, fuad kita. Amin. Ya. Itu yang harus dilihat, bukan yang layang-layang semua. Ya, oke. Jadi pertama melihat tentang segala kekurangan kita. Dari situ baru bisa masuk melihat segala keutamaan, ya, setiap amal. Ya. Sampai benar-benar. Ya. Kalau belum, harus seolah-olah. Ya. Begitu yakin seolah-olah melihat. Itu ada sahabat yang mengatakan begitu ketika Nabi, ya, bertanya pada seorang sahabat, bagaimana kaifa asbahtum? Ya, bagaimana kamu bangun pagi? Ya, sahabat itu mengatakan, saya bangun pagi seolah saya melihat surga dan neraka. Nabi memuji itu. Ya. Dia termasuk ahli surga. Karena sudah seolah-olah begitu yakinnya seolah-olah melihat. Ya. Itu awal. Ya. Awal permulaan. Ya. Jadi harus mulai dengan seolah-olah melihat. Nah, di situ sudah memantapkan keyakinan kita, keimanan kita. Ya. Nah, ini fuad. Ya. Harus banyak merenungkan ayat-ayat yang kita baca, banyak merenungkan hadis-hadis yang kita baca, dan dengan cara yang benar, yaitu dengan keyakinan yang benar, ya, supaya kita insya Allah termasuk orang-orang yang Allah memperlihatkan. Amin. Sampai nanti melihat cahaya
Allah yang sebenarnya. Ya, insya Allah itu yang paling tinggi. Kemudian banyak cerita wali Allah, ya, tentang melihat sehingga, ya, ada seorang sahabat ketika Nabi bicara tentang kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salam saya dan minta doa dari beliau. Ya, baik. Jadi sahabat banyak yang meyakini itu, karena satu-satunya sahabat yang Nabi anggap sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Jadi ada seorang namanya, ya, sejarah mencatat ada Harim atau Haram, ya, bin Hayyan, atau sebaliknya Hayyan bin Harim atau Haram. Ya, kita tidak tahu yang mana, ya. Tapi ketika beliau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni malah menjawab, "Assalamualaikum wahai saudaraku, ya, Harim bin Hayyan atau Hayyan bin Harim." Terkejut dia. Ya, belum pernah bertemu, bagaimana kamu tahu? Jadi Uwais Al-Qarni langsung menjawab dengan hadis Nabi, ya, "Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah terhadap firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya. Yang pertama kali yang menyentuh hati saya, sudah berapa kali saya ceritakan, ketika saya bertemu dengan gurunya dari guru saya, itu Syekh Abdullah, salah seorang guru. Beliau tengah memberi tausiah kita 200-an orang di Pakistan. Ketika saya sampai di majlis depan pintu, saya cuma minta permisi duduk. Beliau langsung berhenti di tengah-tengah tausiah. "Selamat datang cahaya Syekh Zamzami." Karena waktu itu saya berada di zawiyahnya Syekh Zamzami. Itu, ya, terkejut saya. Langsung masuk ke hati saya. Tidak pernah saya membaca tentang itu. Ya, bagaimana dia bisa melihat? Nah, itu yang saya, ya, sungguh-sungguh mau melihat apa yang dilihatnya. Ya, alhamdulillah, ya. Dan setelah itu bukan hanya itu, ternyata semua ada cahaya. Salat itu ada cahaya, puasa itu ada cahaya, setiap kebaikan itu ada cahaya. Dan sebaliknya, kalau tidak puasa ada kegelapan, kalau tidak salat ada kegelapan. Ya, pernah sekali ada waktu di Gandul, ada seorang kakek datang, dia seorang mantan dari DPR, orang kaya dulu sebelumnya, dia sudah jatuh miskin. Ketika dia datang, umurnya sekitar 60 lebih, ya, 67 kalau tidak salah waktu itu. Ya, saya melihatnya waktu masuk, ketika dia duduk, saya bilang harus mulai sholat. Dia langsung menangis. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah 25 tahun meninggalkan sholat. Ya, saya cuma bilang saya tidak melihat cahaya sholat, itu sebabnya harus mulai sholat. Itu aja. Allah yang memperlihat. Saya tidak bisa jelaskan bagaimana. Ya. Dan insya Allah dia laksanakan itu, ya, karena dia jatuh bangkrut, ya, waktu itu. Ya, urusan Allah, ya, bukan urusan kita. Tapi harus mempersiapkan diri, yaitu membersihkan diri kita dari semua kegelapan, yaitu keaiban-keaiban yang ada pada diri kita, ya, dosa-dosa yang ada pada diri. Semakin kita bersihkan, semakin siap untuk menerima cahaya. Itu caranya. Baik. Jadi kalau ingin melihat dan ingin diperlihatkan Allah hakikat segala sesuatu, bersihkan diri dulu. Ya. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap, yang penuh dosa, yang penuh dengan makhluk. Bersihkan. Bersihkan terus sampai sudah siap menerima itu, insya Allah nanti Allah memperlihatkannya. Selebihnya itu, kalau masih belum memperbaiki diri dan melihat sesuatu, itu penglihatan yang salah.
Itu pasti dari nafsu dan syaitan. Karena bukan cahaya. Nah, cahaya hanya masuk pada hati yang sudah terang. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, perhatikan ya, adabnya, akhlaknya, ya, perilakunya bagaimana. Ya, kalau masih cenderung pada dunia, ya, masih suka berbohong, ya, suka korupsi, ceritanya tidak benar. Itu yang dilihatnya itu melalui jin, melalui syaitan, melalui nafsu, bukan dari Allah. Itu tolak ukur, ya, harus kita perhatikan itu. Itu sebabnya, ya, sudah sering saya cerita tentang muridnya Syekh Hafiz Shirazi, ya. Datang satu malam mengatakan satu pagi bilang semalam itu saya melihat Allah luar biasa sekali, ya. Saya diam saja. Kemudian itu tanya, punya istri tidak, punya anak tidak, punya tetangga tidak, punya ternakan tidak. Semakin bingung. Yang murid ini saya melihat luar biasa sekali. Guru tanya yang biasa-biasa saja. Dan setelah itu Hafiz Shirazi mengatakan, kalau kamu tidak memperlakukan mereka dengan benar, istri dengan benar, anak dengan benar, tetangga dengan benar, ternakan apa yang kamu miliki dengan benar, penglihatan itu tidak ada gunanya. Karena itu bukan dari Allah, itu dari syaitan. Ya. Dan pernah sekali Syekh Muhammad bin Ibn Habib datang seorang murid mengatakan, semalam saya melihat Allah besar sekali di langit, sangat besar. Syekh Muhammad bin Habib hanya mengatakan, lain kali melihat, ya, kalau melihatnya ludahi. Murid itu, kenapa? Ya, melihat Tuhan yang begitu besar di langit. Jadi besok malam melihat lagi. Dia ingat nasihat dari guru, ludahi, langsung hilang. Ya. Jadi dia datang cerita pada Syekh Muhammad bin Habib apa yang terjadi. Itu bukan Allah, itu syaitan. Ya. Paham? Kalau Allah itu langsung kita terhapus itu. Karena Allah cuma perlu perintahkan saja, apa saja angin, malaikat saja, kita akan terhapus, ya, meludahi Allah. Ya, tapi yang terhapus itulah apa yang dia lihat. Berarti itu dari jin, dari syaitan. Ya, paham? Jadi jangan mengklaim. Ya, harus ikut Nabi. Apa yang diperlihatkan Allah itu yang dia ceritakan. Nabi tidak pernah berbuat-buat. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi hanya ceritakan apa yang Allah perlihatkan. Saya paham sekarang. Ini kondisi fuad. Ya, jadi berarti kembali pada awan nafsu ketiga, yaitu harus banyak bertafakur, banyak merenungkan seluruh ciptaan ini, merenungkan segala keaiban kita, kekurangan kita, supaya kita bisa meminta Allah supaya mendapat, Allah memberikan ilham untuk kita bisa memperbaikinya. Amin, amin, ya. Dan minta Allah tutup semua kekurangan khalq, yaitu orang-orang lain, makhluk yang lain. Selagi kita melihat kekurangan orang, tidak bisa melihat kekurangan diri kita, ya. Karena tidak ada waktu. Itu sebabnya, ya, sebagaimana minggu kemarin satu hadis mengatakan, berbahagialah orang yang begitu sibuk dengan kekurangan dirinya, dia tidak punya waktu untuk melihat kekurangan orang lain. Tapi kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, tidak ada waktu untuk melihat kekurangan diri kita. Jadi kalau mau masuk perjalanan rohani, itu yang harus dilakukan duluan, ya, yaitu
tutup mata dari segala sesuatu selain diri kita. Itu fana pertama. Itu fana dari diri. Itu sujud pertama. Ya. Bukan diri, fana dari makhluk. Ya. Yang kedua itu sujud kedua itulah fana dari diri. Ya. Jadi ada dua tahap. Jadi pertama fana dari makhluk. Ya. Jadi tidak melihat makhluk, hanya melihat diri. Ya. Setelah itu sudah kita perbaiki, cuma ada kebaikan saja, baru kita serahkan pada Allah. Berarti kalau kita berbuat baik, serahkan pada Allah. Kalau berbuat tidak baik, harus memperbaiki diri dulu. Ya. Itu yang dimaksudkan ayat. Katakan, ya, segala apa yang buruk itu adalah dari nafsu diri kalian. Kemudian Allah tetapkan mengatakan, katakan, ya, segala yang baik itu dari Allah. Kemudian ada ayat lain mengatakan, katakan semuanya dari Allah, baik atau buruk. Tapi itu caranya. Pertama, melihat kekurangan itu, kekurangan diri kita dulu. Ya. Setelah itu diganti dengan kebaikan, dan setelah itu serahkan segala kebaikan pada Allah. Itu caranya. Ya. Nah, itu semuanya urusan fuad. Ya. Fuad itu membuat kita melihat. Oke. Jadi sudah ada dua tahap, ya, melihat kekurangan diri, kemudian melihat apa yang dilihat oleh Nabi dan para walinya. Oke. Beda dengan apa yang kita klaim. Ya. Terkadang Allah memperlihatkannya, tapi ada takdir yang mengubahnya. Nah, itu yang menjadi rumit. Seperti cerita tentang Nabi Isa. Suatu hari Allah perlihatkan bahwa pengikutnya si Anu akan meninggal pada sekian hari, sekian jam. Ya. Jadi sampai hari itu beliau ajak pengikut yang lain untuk melayat, ya. Itu harusnya sudah meninggal. Sampai ke rumah ternyata masih sehat-sehat. Ya. Jadi akhirnya Nabi Isa tanya, ya, apa rahasianya? Jadi pengikut Nabi Isa itu mengatakan, tidak ada yang spesial kecuali tadi pagi ada yang datang meminta dan saya sedekahkan sepotong roti. Dan Nabi Isa minta izin, boleh tidak saya lihat tempat tidur kamu? Ya. Jadi masuk ke kamar, melihat di bawah tempat tidur itu, ya, zaman dulu aja ada 4 kaki, jadi di bawahnya kosong. Ternyata ada seekor ular menggigit ekornya sendiri dan meninggal, ya, dan mati. Dan Nabi Isa langsung paham, ya, saking karena sedekah sepotong rotinya Allah mengalihkan takdirnya. Ya, itu sebabnya sedekah bisa mengubah takdir. Okay. Itu sebabnya Nabi juga mengatakan, dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah, karena bisa mengubah. Ya. Dan sedekah bisa memperpanjangkan umur. Ya. Jadi kalau sudah ditakdirkan meninggal, tapi karena sedekah, Allah panjangkan umurnya. Allah mengelak. Ya. Supaya tidak meninggal di saat itu yang sudah diperlihatkan kepada Nabi Isa. Jadi kadang begitu Allah mengubahnya, ya. Itu ada dalam istilah yang kalangan Ahlul Bait namakan al-bada, ya. Muncul kondisi baru, ya, takdir baru, ya. Jadi kita diberikan pilihan untuk berdoa, bisa mengubah takdir. Karena doa itu kita minta Allah mengubahnya, bukan kita. Kita tertakluk pada takdir, Allah tidak.
Kapan saja Allah ingin mengubahnya, Allah bisa mengubahnya. Ya. Jadi takdir itu absolut itu buat kita. Tidak bisa kita majukan sedikit atau mundurkan sedikit pun, sesaat pun. Tapi Allah bisa. Allah tidak tertakluk pada takdirnya. Jadi kalau mau mengubah nasib kita, harus banyak berdoa pada Allah supaya Allah mengubahnya. Itu juga kondisi fuad. Bagi mereka yang sudah melihat itu akan lebih yakin, lebih mantap. Ya. Cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Quran semua untuk memantapkan fuad. Ya. Sehingga cerita Allah memantapkan hatinya ibunya Nabi Musa, ibundanya Nabi Musa. Allah wahyukan. Itu Allah ceritakan dalam Quran. Allah mewahyukan. Berarti orang biasa bisa dapat wahyu. Allah ceritakan yang kami mewahyukan. Ya, itu ayat tentang Nabi Musa. Ya, tentang cuma ibunya Nabi Musa. Karena supaya ditaruh di sebuah peti, ditaruh di sungai. Ya. Dan Allah sudah memperlihatkannya pada ibundanya Nabi Musa akan diselamatkan oleh keluarga Fir'aun, akan dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Nah, itu sebabnya tenang hati ibunya. Nah, itu rahasia. Allah sudah memperlihatkannya. Karena umumnya ibu tidak akan melakukan itu. Ya. Taruh di peti dan biarkan. Tapi Allah memperlihatkannya. Nah, begitulah banyak kejadian-kejadian itu. Jadi keyakinan seorang wali, keyakinan seorang nabi, seorang rasul itu beda dengan kita. Karena mereka sudah Allah memperlihatkannya. Ya. Kalau kita cuma masih menduga-duga. Ya. Itu beda. Jadi harus mencapai tahap itu. Itu sebab saya sering mengatakan, seorang murid itu harus ingin melihat apa yang dilihat oleh gurunya. Ya. Harus punya keinginan itu baru murid. Ya. Ingin melihat apa yang dilihat oleh guru. Ya. Sebagaimana waktu saya tentang cahaya itu, mendengar tentang itu, saya ingin melihat apa yang dilihat oleh Syekh Fadullah. Ya. Nah, itu tidak disebutkan dalam buku-buku, tidak. Ya, selama itu saya di madrasah tidak pernah membaca tentang itu. Tapi itu jauh, satu ucapan jauh lebih menggugah hati dari semua yang saya sudah baca. Karena sesuatu yang jauh beda. Nah, itu dari pengalaman, itu dari kenyataan. Karena apa yang kita baca itu ya, hitam atas putih. Ya. Bagi sebahagian putih semua, tak terlihat apapun. Bagi yang lain hitam semua, tak paham apapun yang dibaca. Ya. Jadi harus amalkan. Itu caranya untuk mendapatkan. Jadi setiap kali kita baca sesuatu langsung amalkan. Insya Allah nanti Allah berikan penglihatan batin itu. Ya, ini namakan basirah. Ya. Mata hati. Ya, mata hati itu berkaitan erat dengan fu'ad. Ya. Itu sebabnya Allah menetapkan dalam Quran, maka zaban fu'adu ma ra'a. Fu'ad itu tidak pernah berbohong tentang apa yang dilihatnya. Ya. Itu sebabnya cerita-cerita dari wali Allah itu jauh beda dengan cerita kita. Cerita aja.
Kalau cerita wali Allah itu apa yang dilihatnya? Karena Allah yang memperlihatkannya. Paham sekarang fuad? Beda dengan ya sebelumnya. Dari kondisi hati. Sampai ya seperti penglihatan Nabi tentang pernikahan Sayyidina Ali dengan putrinya. Allah yang memperlihatkannya. Bukan seperti ya kita jatuh hati, jatuh cinta ya. Beda. Itu Allah sudah aturkan sejak zaman azali. Jadi bacalah hadis-hadis, cerita-cerita dengan fuad, nanti akan melihatnya jauh lebih indah. Ya. Bacalah ayat Quran dengan fuad, jauh lebih indah. Bacalah hadis dengan fuad, jauh lebih indah. Ya. Tidak sama. Dan di saat ini ya tidak akan bosan-bosan membaca hadis. Karena kebanyakan orang baca hadis bosan. Ya. Oke. Kalau lihat dengan fuad tidak akan bosan-bosan. Alhamdulillah. Ya. Paham? Ya, cukup ya. Oke, jadi harus hidupkan dengan tadi angka pertama itu bersihkan dari semua keaiban kita, kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bersihkan dulu. Oke. Jangan angan-angan mau lihat yang lain. Nanti Allah yang akan memperlihatkannya. Oke. Alhamdulillah. Berarti harus berusaha melihat kekurangan diri. Oke. Itu permulaan ya. Bismillah. Itu permulaan fuad. Dan akhir fuad itulah melihat Allah dalam segala sesuatu. Ya. Cahaya Allah. Ya. Sebelum, tengah-tengah dan sesudah. Ya. Jadi sebahagian sahabat sudah mencapai tahap itu. Sebahagian yang lain mengatakan awal. Sebahagian mengatakan pertengahan. Sebahagian mengatakan di akhir. Ya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan di awal, pertengahan dan akhir. Jadi senantiasa. Okay. Jadi masing-masing punya tahap-tahap yang berbeda. Nah, semuanya itu Allah yang memperlihatkannya. Okay. Paham? Itu sebabnya kita dapat cerita tentang Isra dan Mi'raj. Allah yang memperjalankan Nabi dan Allah yang memperlihatkan segala kejadian. Okay. Ingat. Ya. Nabi bukan bercerita begitu saja. Paham ya? Jadi membuat kita. Dan itu sebabnya kenapa harus kita baca cerita-cerita. Ketika Allah ceritakan itu, Allah ingin memperlihatkannya pada kita. Cerita tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Musa, tentang semuanya. Insya Allah satu persatu Allah akan memperlihatkannya. Ya. Seolah-olah kita berada di sana, di zaman itu. Ya. Nah, di saat itulah membaca buku beda, membaca Quran beda, baca hadis beda. Ya. Karena kita sudah ditarik masuk ke zaman yang diceritakan. Ya. Jadi kita diajak Isra Mi'raj. Ya. Dan rajin-rajin solat karena Nabi menetapkan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau mau Isra Mi'raj, rajin salat. Ya, tetap salat. Nanti Allah akan memperjalankan kita. Ya. Insyaallah. Ya. Di saat itulah fuad sudah dimantapkan oleh Allah. Ya, wa nusabbitu bihi fuadak. Kami memberikan cerita-cerita semuanya untuk memantapkan fuad kalian. Okay. Jadi baca lagi cerita, tidak seperti dulu. Alhamdulillah. Cukup ya. Inilah
sebahagian fuad. Ya. Masih ada lagi. Ya, berikutnya kita masuk ke lub, beda lagi. Ya, insya-Allah. Dan lub itu sering kalau terjemahan Quran ulul albab dari kalimat karena apa? Di mana? Bukan kalau itu apa? Salah satu itu zikra di ulil albab, ya, peringatan untuk orang yang mempunyai akal kalau terjemahan Quran, ya. Tapi sebenarnya mempunyai lubuk hati, yaitu mempunyai lub, insyaallah itu akal apa hati yang berikutnya. Dan sebenarnya banyak, tapi saya nanti berhenti di sana karena ya semakin sulit dipahami. Ya, insyaallah sampai ke lub. Ya, ya. Oke, bismillah. Nanti insyaallah ada waktu kita kalau sudah maju, sudah bisa, ya, sampai ke tahap itu insyaallah kita bicarakan. Ya. Itu sebab pernah sekali saya disuruh memulai sesuatu di Malaysia oleh guru saya. Setelah 2 bulan saya dipanggil kembali karena tidak ada yang bisa dia bicara dengan berarti sesuatu yang lain. Ya. Jadi harus ada yang bisa, ya. Karena setiap pembicaraan itu harus sesuai dengan pendengarnya. Ya. Kalau pendengarnya tidak bisa paham, jangan bicarakan, ya. Karena akan bingung saja. Ya. Itu sebabnya guru selalu mendidik, menyampaikan apa supaya bisa meningkat, ya, pemahamannya. Saya sudah bertahun-tahun begitu, ya. Tapi selalu ada peningkatannya, ya. Cuma tahun ini ya bicara tentang nafsu yang keempat. Ya. Dulu sana isyarat saja. Ya, sekarang kita bicara fuad, insyaallah nanti lub juga, insyaallah. Ya. Jadi harus dengarkan rekaman yang sudah ada supaya bisa mengikutinya. Ya, itu tentang sadrun, qalbun, ya, fuad yang sudah bagian pertama, ini bagian kedua, ya, apa yang dilihat oleh Nabi, ya. Bismillah. Nanti insyaallah kita masuk ke lubuk hati. Okay. Alhamdulillah, ya. Ya, semoga Allah berikan pemahaman yang, ya, cukup supaya bisa mengikutinya, insyaallah, amin, dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa li barakati rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.